Sayang, aku pulang. Sayang, di sini ya. Sayang, kok malam-malam masih cuci piring? Hah? Sayang, hari ini wangi banget. Sayang, pakai perawatan apa sih? Kok tangannya halus banget? Salah orang. Saya bukan isteri anda. Kamu siapa? Kok ada di rumahku? Saya pembantu, baru nyonya. Pembantu? Pembantu pakai begini? Kalian sedang apa? Nyonya, tadi bapak salah mengira saya ibu. Kami tak melakukan apa-apa. Masa? Tentu sayang, kukira kamu mencuci piring. Ternyata saat mendekat, ternyata orang lain. Oh ya, kita sewa pembantu. Kenapa aku tak tahu? Putri kerabat jauhku. Dia tak dapat kerja. Jadi kerja di sini. Oh, begitu. Kukira ada maling di rumah. Sudahlah. 把大母保哀可后 tak apa, istirahatlah. Pak Pratama, anda mau makan sesuatu? Tidak usah. Kamu pakai perawatan apa? Kenapa tanganmu hari ini sangat halus? Intan, kenapa kamu cari gadis secantik ini jadi pembantu di rumah? Malam-malam pakai baju begini, bukankah ini memancingku buat salah? Dewi, ada apa? Dewi, ngomong aja langsung. Ngapain kunci pintunya? Pak Pratama, aku beli baju baru. Mau dipakai buat Pak Pratama. Suka nggak? Ada bau susu aku? Dewi, kamu mikir apa sih? Apa aku itu bos yang eksploitasi bawahan? Pak Pratama, tapi ku dengar Pak dan istri sudah lama tak? Cukup. Kalau terus begini, kemasi barangmu dan pergi. Aku dan istriku sangat harmonis. Tak akan pernah biarkan orang ketiga ikut campur. Pak Pratama, kapan Anda mau lihat aku pakai baju ini? Panggil saja aku. Bau susu loh. Orang sekarang kerja nggak serius. Entah apa yang dipikirin. Bos, rapatnya mau mulai. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Saya nggak lihat apa-apa. Kok aku bawa benda ini pulang? Siapa? Siapa? Malam-malam begini, siapa lagi selain aku? Sayang, bukan itu maksudku. Sayang, kamu lihat apa?
Siapa? Kamu ada simpanan di rumah? Ngomong apa sih? Kita kan sudah lama. Mana mungkin aku lakukan itu? Masuk dan periksa saja. Ya udah, aku cuma asal ngomong. Ngapain reaksi berlebihan? Saat aku datang, Putri sudah tidur. Aku kesini mau bilang, aku ada proyek penting beberapa hari ini. Mungkin sering gak pulang. Di rumah cuma kamu dan Putri berdua. Dia jago masak. Kalau kamu mau makan apa, bilang aja ke dia. Apa? Di rumah cuma aku dan dia berdua? Kenapa? Dari nada suaramu, kamu sepertinya senang. Enggak. Aku cuma mikir beberapa hari nggak bisa ketemu kamu. Gimana kalau... Jangan harap, aku lagi sibuk. Gimana? Tenang, Rizky Pratama nggak curiga. Tiba-tiba ada gadis muda cantik di rumah. Apa Rizky Pratama yang payah itu curiga? Dia pasti senang diam-diam. Kenapa? Kamu juga suka yang muda? Sayang, ngomong apa sih? Aku beda dari pria lain. Aku suka yang dewasa kayak kamu. Asal kita bisa dapat bukti selingkuh Rizky, kita bisa ambil perusahaannya dan usir dia tanpa harta. Pintar kamu ngomong. Coba kasih Putri dan Rizky waktu berdua. Dan juga pas di rumah, jangan pakai baju tertutup. Aku yakin Rizky yang payah itu pasti tertarik. Tenang, baju Putri sudah kubeli. Baju? Nanti di rumah, pakai ini saja. Nih, Permatasari, baju ini terlalu pendek kan? Pakai saja, jangan banyak omong. Gajimu sudah tinggi. Apa permintaan kecil ini tak bisa kamu lakukan? Baik, Ibu. Tri, aku tahu kondisi keluargamu. Asal kamu ikuti permintaanku, aku akan bantu ayahmu bayar biaya operasi. Gimana? Permatasari, sebenarnya ibu mau aku lakukan apa? Aku ini kan pria normal. Tiap hari ada godaan begini, mana tahan. Tapi bagaimanapun, aku tak boleh ada apa-apa dengannya. Kita lihat kapan aku bisa bicara dengannya. Jadi pembantu boleh, tapi mau jadi nyonya, jangan harap. Nyi, Permatasari, sebenarnya Anda mau aku apa? Aku mau kamu menggoda suamiku. Apa katamu? Kalau bukan karena wajahmu, mana mungkin aku bayar 80 juta sebulan buat kamu jadi pembantu. Tapi, nih, Permatasari. Putri Gunawan, aku tahu kamu dari desa, tapi di kota, tak mungkin ada yang cari pembantu dengan bayaran 80 juta. Kukira saat kamu datang, kamu seharusnya tahu apa yang harus kamu lakukan. Asal kamu bisa menggoda Rizky dan mengambil foto dan video, aku akan memberimu banyak uang. Nanti, kamu bisa bayar biaya rawat ayahmu. Tapi, Putri, kemari. Putri, pikirkan ayahmu. Dia dengan susah payah membesarkanmu. Itu tak mudah, kan? Malam ini, aku pulang agak telat.
biar kamu dan Rizky bisa berduaan. Oh ya, susu di kulkas itu sudah kuberi obat. Asal kamu bisa membuat Rizky minumnya, sisanya akan berjalan lancar. Putri Gunawan, pikirkan baik-baik. Kalau kamu tak lakukan ini, ada banyak yang mau. Tapi nanti, ayahmu yang sedang sakit, bagaimana nasibnya? Permatasari, jangan cari orang lain. Aku yang lakukan. Putri, kenapa kamu di kasurku? Kak Rizky, Putri, jangan panik. Katakan, semalam sebenarnya apa yang terjadi? Kak Rizky, jangan begini. Kak Rizky, kamu kenapa? Syukurlah cuma pingsan. Putri Gunawan, pikirkan baik-baik. Soal ini, kalau kamu tak mau, banyak yang mau. Kak Rizky, maaf. Putri, katakanlah, kamu bikin aku panik. Kak Rizky, kamu sungguh tak ingat apa yang terjadi semalam? Jadi, maksudmu, semalam kita... Tenang, Putri. Kalau aku benar melakukan sesuatu padamu, aku pasti akan bertanggung jawab. Aku tak berniat mengancammu. Aku tahu, tapi Putri, bisa keluar dulu, biar aku tenang sendiri. Baik. Apa yang terjadi semalam? Semalam kamu tidur nyenyak kan? Ni, Permatasari. Sudah foto yang kubilang. Nyonya, Pak Pratama, dia orang baik. Kamu Putri Gunawan. Lakukan tugasmu. Soal yang lain, tak perlu kamu ingatkan. Aku cuma mau tahu, sudah foto belum? Aku tahu, Rizky orang baik. Tapi kamu harus tahu, siapa yang bisa bayar? Siapa yang bisa bantu ayahmu selamat lewati operasi? Permintaanmu sudah kulakukan. Aku boleh pergi sekarang, kan? Sepertinya belum. Kenapa? Tri, jangan emosi. Alasanku bilang begitu karena lihatlah. Aku tahu kamu baru pertama kali lakukan ini. Jadi fotonya terlalu buram. Foto begini tak jelas siapa itu. Tak ada gunanya aku simpan. Tapi aku... Putri, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tenang saja.
Dari apa yang aku tahu tentang Rizky, sekarang dia seharusnya belum curiga. Jadi, kamu punya banyak waktu. Selain itu, aku akan bayarkan biaya rawat ayahmu dulu. Setelah kamu benar-benar menyelesaikan tugas, aku akan segera mengatur operasinya. Oke? Nyonya, harap Anda tepati janji. Tenang saja. Aku akan telepon rumah sakit sekarang untuk bayar rawat inapnya. Baiklah, pergilah buat sarapan. Aku harus keluar dulu. Halo, sayang? Sudah beres? Belum. Putri Gunawan terlalu gugup. Foto kemarin terlalu buram. Sama sekali tak berguna. Kamu harus cepat. Rizky, meski tak waspada padamu, tapi di posisinya, dia pasti waspada. Baik, aku tahu. Kalau urusanku beres, kamu akan menikahiku, kan? Kalau urusanku selesai, kamu akan menikahiku, kan? Oh, begitu. Inilah tujuan dia sebenarnya. Bilang akan menikahimu. Pasti akan menikahimu. Pak. Kamu telepon siapa? Aku lagi urus bisnis. Andy, kapan kamu mau nikah sama aku? Perutku ini makin hari makin besar. Kalau nggak nikah, pasti bakal dibicarain orang. Keluargaku juga terus mendesakku. Sayang, tenang aja. Aku lagi urus proyek besar. Kalau udah kelar, aku bakal dapat banyak uang. Nanti, aku pasti kasih kamu pernikahan paling mewah. Intan gak pulang semalaman. Nyonya bilang dia masih ada riset, jadi udah keluar. Kak Rizky, katanya bakpao ini enak banget. Coba cicipi. Oke. Maaf. Pak Pratama, maaf. Tapi demi ayahku, aku harus begini. Biar aku saja. Kak Rizky, bajumu biar ku cuci. Nggak usah. Putri, nggak usah kamu cuci. Kebetulan Intan keluar hari ini. Aku mau bicara denganmu. Duduklah. Yang kemarin malam itu salah paham. Di kartu ini ada 500 juta. Aku tahu ini sedikit, tapi ini dari hatiku. Tenang saja, aku tak berniat mengusirmu. Cuma kebetulan kamu di rumah, pakai begini kurang pantas. Ambil saja kartu ini, gunakan uangnya beli pakaian. Kak Rizky, aku tahu maksudmu. Aku tak mau uangmu. Soal kemarin malam, aku tak akan bilang siapa-siapa. Maaf ya. Putri, aku tahu kalau bilang begini mungkin menyakitkan. Tapi kamu tahu, aku sudah punya keluarga. Jadi, kita tak mungkin. Kalau urusanku selesai, kamu akan menikahiku, kan? Kak Rizky, sepertinya kamu sangat mencintai Intan. Kak Rizky, kayaknya kakak sangat cinta Intan. Aku dan Intan kenal sejak kuliah. Setelah lulus, aku buka bisnis, dia lanjut S2. Selama ini, karena urusan kerja, kita tidur terpisah. Tapi hubungan kita baik. Kak Rizky, tahu tidak, wanita yang kakak cintai sengaja menyuruhku menggoda kakak. Dia ingin kakak keluar tanpa harta. Putri,
Aku tahu kamu dan Intan adalah kerabat, jadi kita tak mungkin ada apa-apa. Kalau tidak, orang luar akan bicara apa soal Intan dan bicara apa soal kamu. Kalau kita benar-benar bersama, kamu akan menanggung malu seumur hidup. Kak Rizky, kakak pria yang baik. Tapi demi ayah, aku terpaksa mengecewakanmu. Putri, ini kenapa? Kak Rizky, aku paham maksudmu. Aku tak mau uangmu. Tak perlu kau bertanggung jawab. Aku cuma mau kamu biarkanku tinggal di sini. Asal tiap hari bisa melihatmu, itu sudah cukup. Putri, kamu masih muda. Buat apa begini? Kak Rizky, aku angkat telepon dulu. Apa katamu? Nona Gunawan, maaf ya. Masalahnya kami tak bisa halangi ayahmu. Jadi, kapan Anda bisa datang untuk lunasi tagihan rawat inap sebelumnya? Tagihan rawat inap? Bukannya tagihannya sudah dibayar? Nona Gunawan, kok bilang begitu? Kalau sudah dibayar, ayahmu takkan pulang. Aku juga takkan telpon kamu. Benar kan? Ada apa, Putri? Putri, tenang dulu. Katakan pelan-pelan. Apa yang terjadi? Ayahku sakit. Tapi aku tak punya uang untuk biaya pengobatannya. Aku tak tahu harus bagaimana. Lalu dia kabur dari rumah sakit. Jadi maksudmu, ayahmu tak mampu bayar rawat inap, jadi kabur dari rumah sakit. Sekarang rumah sakit menagih tagihan rawat inap. Iya. Bukannya kamu kerabat Intan Permatasari? Kok uang segini saja dia tak mau bayarkan? Ya sudah. Yang bisa diatasi dengan uang bukan masalah besar. Kebetulan hari ini di kantor tak sibuk. Biar aku temani. Biar paman cepat kembali ke rumah sakit. Soal biaya rawat inap atau biaya operasi, itu semua biar aku dan Mbak Intan yang urus. Mana enak, Kak Rizky. Jangan basa-basi. Nyawa itu penting. Kamu tak mau ayahmu celaka, kan? Duduk depan. Ada gaun ini, aslinya buat Mbak Intan. Ukuran kalian sama, ganti. Ganti di sini. Sekarang sepi, cepat ganti. Tenang, aku nggak lihat. Tapi... Kamu nggak mau ayahmu lihat pakai baju ini, kan? Oke, aku ganti. Buset, heboh nih. Main gila di kompleks yang bolong. Kak Rizky, aku udah ganti. Oke, ayo berangkat. Foto udah kukirim. Pasti heboh. Tapi harus dijelasin dulu. Bayar lebih ya. Katamu Rizky sangat mencintaimu. Lihat, baru beberapa hari dia sudah tak tahan. Siang bolong begini, dia lepas bajunya di mobil. Rizky, kau brengsek. Selalu bilang mencintaiku. Tak kusangka dia bisa gampang mengkhianatiku. Makanya ku bilang, kita harus cepat menguasai bukti ini di tangan kita. Agar dia keluar tanpa harta. Orang sepertinya mana pantas memiliki hidupnya sekarang.
Ayah! Ayah ngapain? Ngapain apanya? Dokter bilang, ayah kabur dari rumah sakit. Ayah mau ngapain sih? Ayah mau dirawat nggak? Nggak usah. Ayah ngomong apa? Putri, ayah tahu kamu baik. Kondisi keluarga kita, kamu juga tahu. Selama ini, ayah cuma jadi beban. Ayah nggak mau begini lagi. Penyakit ayah ini cuma lubang hitam. Berapapun uang yang dikeluarkan, percuma saja. Mulai sekarang, tinggalkan ayah. Biar ayah mati saja. Ayah! Pak, biaya pengobatan Anda. Biar aku yang bayar. Puh. Now, kau tahu aku sakit apa, ha? Setiap tahun kemoterapiku, rawat inap saja puluhan juta. Kalau mau operasi sembuh total, minimal butuh ratusan juta, bahkan miliaran. Bukan jumlah kecil. Uang bukan masalah bagiku. Jangankan ratusan juta, bahkan miliaran pun tak masalah. Kamu kerja apa? Ayah, ini bosku. Bos makin gak bisa. Putri, jangan percaya orang kaya. Mereka semua licik. Jangan terima tanpa imbal. Kalau terima kebaikan sebesar ini, entah apa yang dia minta. Pak, Anda salah paham. Sebenarnya aku dan Putri pacaran. Apa? Jadi, Pak, Anda kan orang tuaku. Aku bayar biaya pengobatan Anda, itu sudah wajar. Putri, apa katanya beneran? Ayah, kata Kak Rizky, semua benar. Kita miskin tapi berharga. Kok kamu bisa jadi selingkuhan dia? Tidak. Tidak. Kalau tidak, buktikan padaku. Pak, bagaimana kami harus membuktikan agar Anda percaya? Malam ini, kalian berdua jangan pulang. Tidurlah di rumah tua ini. Ayah ngomong apa sih? Putri, Pak, kalau kami malam ini menginap di sini, besok Anda bisa ke rumah sakit untuk dirawat dengan baik. Tante. Baik, kami menginap malam ini. Lagian, Putri juga sudah lama tak pulang, kan? Baik. Kalian berdua tunggu di sini. Biar ku siapkan kamarnya. Kak Rizky, maaf. Ayahku. Putri, Kak Rizky tak mau memanfaatkanmu. Kalau kita tak bilang begitu, ayahmu tak akan mau kembali ke rumah sakit untuk dirawat. Begini saja. Setelah operasi, kita jelaskan padanya. Makasih. Kamar sudah siap. Masuklah kalian berdua. Ayah ngapain? Kenapa baju-bajuku semua diambil keluar? Udah berapa lama nggak dipakai? Udah berjamur di lemari. Ayah cuci dan jemur. Malam-malam begini, jemur kemana? Jangan ikut campur. Kak Rizky, maaf ya. Malam ini aku tidur di lantai. Pasti nggak gangguin kamu. Ngomong apa sih? Masa biarin cewek tidur di lantai? Biar aku yang tidur di lantai. Mana bisa? Kamu kesini karena aku. Kalau aku biarin kamu tidur di lantai, aku jadi nggak enak. Sudah, jangan banyak ngomong. Istirahatlah. Mau bohongin ayah. Tapi si Pratama ini, meski usianya lebih tua dari Putri, tapi dia tampak baik. Kalau malam ini mereka jadi satu, Ayah, kenapa?
Ini, ayah. Udah tua, nggak berguna. Gak apa-apa kan? Biarkan, biar ayah yang bersihkan. Biar kami saja yang bersihkan. Maaf merepotkanmu, Rizky. Ayah ambilkan air untuk kalian. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Maaf merepotkan, Kak Rizky. Ngomong apa sih? Maaf ya, tangan ayah gemetar. Ayah sengaja kan? Aku. Pak. Gak apa-apa. Pak, kami ganti baju saja. Ya, udara dingin. Jangan sampai flu. Cepat mandi, ganti baju. Cepat. Kenapa? Apa? Tadi ayahmu bawa semua bajumu? Di rumah aku jarang ganti baju. Cukup beberapa set untuk dipakai. Sepertinya ayahmu memaksa menjodohkan kita. Kak Rizky, maaf. Aku tak menyangka ayahku begini. Tenang, aku takkan memaksamu. Kalau memang tak bisa, aku pakai selimut saja. Kalau besok kamu flu, siapa yang kerjakan urusan rumah? Tapi... Sudahlah. Kebetulan di mobilku ada beberapa kemeja baru. Ku ambil dulu. Nanti mandi air hangat ganti kemejanya. Oke. Putri, kenapa Rizky pergi? Ayah tadi, ayah sengaja kan? Hei, anak nakal, ngomong apa sih? Mana mungkin ayah kurang kerjaan? Ayah cuma mau jodohin aku dan Kak Rizky. Perlu sampai begini? Begini, apa kata orang? Aduh, anak bodoh. Ayah ini demi kebaikanmu. Rizky itu, meski lebih tua beberapa tahun, tapi ayah lihat, dia sangat bisa diandalkan. Lagi pula, dia orang kota. Pria baik seperti dia sudah susah dicari. Lagi pula, kalau kamu tak ada hubungan dengannya, mana ayah berani pakai uangnya buat berobat? Ayah tak peduli caramu. Malam ini kau harus dapatkan dia. Kalau tidak, ayah tak mau ke rumah sakit. Ayah. Nih, Permatasari. Rizky Pratama bersamamu kan? Nih, Permatasari. Aku... Jangan ngeles. Orangku sudah lihat kalian naik mobil bersama. Putri Gunawan. Tak kusangka kau licik juga. Kau mau merebut posisiku ya? Nih, Permatasari, tidak. Kalau begitu, katakan padaku. Kalian sekarang di mana? Di rumahku. Putri Gunawan, hebat juga kau. Baru beberapa hari, sudah bawa Rizky ke rumahmu. Nih, Permatasari. Suku, aku tak peduli apa yang kalian lakukan. Jangan lupakan perintahku. Besok, aku mau lihat foto dan video kamu dan Rizky. Sayang, kamu kuat banget. Foto dan video. Kenapa? Cemburu? Buat apa aku cemburu? Sudah capek semalaman. Mandi dulu. Ayo, makan. Rizky, kamu harus tahan. Meski putri muda dan cantik, kamu jangan sampai lakukan hal yang salah. Jangan khianati Intan. Lagi pula dia sudah menemanimu saat miskin. Malam ini mau makan apa? Aku mau ke restoran waktu itu. Menurutku, di sana kurang enak. Tapi aku mau ke sana. Oke, terserah kamu.
Halo. Bos, aku lihat Mbak Intan. Ya biarin. Kamu gak nyapa dia? Tapi aku lihat Mbak Intan dan pria lain keluar dari hotel. Apa katamu? Aku lihat sendiri, Mbak Intan dan pria lain nginap di hotel. Aku nggak salah lihat, aku juga ambil fotonya. Bos masih dengar? Kirim fotonya. Oke. Intan, kamu tega. Bos, apa aku naik sekarang hadang mereka? Nggak usah. Jangan sampai ketahuan. Cari tahu siapa pria itu. Siap. Aku nggak di kota Nusantara. Tunggu aku urus. Intan, kamu sangat mengecewakanku. Jadi, Putri juga kamu sengaja buat membodohiku di sini. Karena kamu mau pakai Putri buat mengujiku. Baiklah, ku buat sesuai maumu. Kak Rizky, kamu udah pulang? Yeah. Kak Rizky, aku lupa ambil handuknya. Bisa tolong bawain ke dalam? Oke, ku ambil. Putri selalu baik padaku. Apa ini rencana Intan dan pria itu? Ini. Kak Rizky, kamu mau apa? Bukankah ini yang selalu kamu mau? Kak Rizky, apa yang kamu bilang? Omonganmu sama ayahmu, aku dengar semuanya. Lagi pula, saat di rumah, bukankah kamu terus menyiratkannya padaku? Kak Rizky, keluar dulu ya. Kamu suruh keluar, aku keluar. Suruh masuk, aku masuk. Kamu anggap aku apa? Maaf. Maaf, aku salah. Keluar dulu ya. Maaf. Aku mohon, keluar dulu ya. Rizky Pratama, dasar brengsek, apa yang kamu lakukan? Mandi dulu, ku tunggu di luar. Gak masuk akal. Putri Gunawan, kalau benar Intan yang kirim, dia tak akan menolakku tadi. Tapi bukankah semalam kita sudah... Kak Rizky, badanmu juga basah. Mending mandi juga. Malah nolak. Atau dia beneran gak mau dekat denganku? Enggak. Aku harus mengujinya lagi. Kak Rizky mau ngapain? Bukannya ini yang selalu kamu mau?
Astaga, aku harus gimana? Gawat. Jangan-jangan Kak Rizky beneran percaya omong ayahku. Di matanya, aku pasti sangat menyukainya. Kalau nanti dia minta aku tidur bareng, aku harus gimana? Kak Rizky, ada apa? Kak Rizky, mau ngapain? Kak Rizky, mau ngapain? Jangan. Kak Rizky, ini gak benar. Menurut tebakanku, Putri seharusnya sangat proaktif. Tapi baru saja, dia sudah nolak berkali-kali. Apa tebakanku salah? Kalau dia benar dikirim Intan buat menggoda aku, ya pasti ada kesalahannya. Malam masih panjang. Aku masih punya waktu. Udah, cuma bercanda. Malam ini kita nggak usah tidur di lantai. Tidur di kasur aja. Hah? Kamu pikir Kak Rizky bakal ngelakuin hal buruk ke kamu? Enggak kok, Kak Rizky. Udah, cepet tidur. Aku udah ngantuk. Gimana nih? Jangan-jangan Kak Rizky beneran mau. Nanti kalau Kak Rizky memelukku, harusnya aku melawan. Kak Rizky orangnya baik. Cuma, kita memang tak mungkin bersama. Kak Rizky? Kak Rizky? Kak Rizky, maaf ya. Aneh. Kak Rizky kemana? Tapi semalam, sepertinya dia tak melakukan apa-apa. Putri, kamu ini kenapa? Kok jadi suka bangun telat? Tak seperti Rizky, pagi-pagi bangun udah masakin ayah sarapan. Ayah, sejak kapan ayah akrab sama Kak Rizky? Anak bodoh, ngomong apa sih? Masa sama menantu sendiri ayah tak baik? Ayah ngomong apa sih? Putri, ayo makan. Habis ini kita antar paman ke rumah sakit. Nanti aku akan kasih tahu rumah sakit untuk segera atur operasi. Ayah setuju. Tentu saja. Kalau tidak, masa ayah mau mengecewakan niat baik Rizky? Lagi pula, jika kalian berdua menikah nanti... Ayah, kurangi bicaranya. Kak Rizky. Putri, sudah. Ayo makan. Habis makan kita berangkat. Ayo cepat makan. Kak Rizky. Makasih. Tanpamu, aku tak tahu harus bagaimana. Tenang saja. Uang ini, meski harus kerja keras, pasti ku bayar kembali. Jangan ngomong ngawur. Aku ini Kak Rizky. Ini memang tugasku. Lagian, Intan kan kerabatmu. Kalau dia tahu, dia pasti setuju.
Kenapa? Gak apa-apa. Oke, ayo kita makan dulu. Kita belum pulang. Masih pagi. Tenang saja. Aku mau setelah makan mengajakmu beli baju. Kamu kan sudah besar. Tiap hari pakai seragam di rumah. Nggak pantas. Cuma Intan yang bisa mikir gitu. Kak Rizky. Ayo, cepat jalan. Berani bawa simpanan. Jalan-jalan terang-terangan. Halo, mau pilih baju apa? Untuknya, pilihkan beberapa set baju. Baik, Pak. Nona, silakan ke sini. Nyonya, Anda sungguh beruntung. Suami Anda kelihatan sukses. Bahkan menemanimu pilih baju sendiri. Anda salah paham. Kami bukan suami istri. Bawa dia coba set ini. Kak Rizky, ini mahal. Coba saja, mungkin cocok. Ya, baiklah. Nona, silakan ke sini. Gawat-gawat, cuma baju ini ditambah biaya rawat ayahku. Walau aku jadi pelayan Kak Rizky seumur hidup, tak akan bisa melunasi utang ini. Rizky, kamu ngapain? Gak apa-apa. Ganti di depanku. Apa katamu? Gak mau. Kok aku ganti sekarang? Tuh, aku cuma bercanda. Kalau kamu nggak mau, aku nggak akan memaksamu. Sudahlah, ganti sana. Aku tunggu di luar. Tunggu, Kak Rizky. Aku ada yang mau aku bilang. Ada apa? Soal istri kakak yang selingkuh. Putri, kalau tak salah, kamu kerabat jauh Intan. Kamu panggil dia Mbak, sekarang di depanku, malah memfitnahnya. Apa itu pantas? Bukan begitu, Kak Rizky. Intan bukan kakakku. Kami tak saling kenal. Dia panggil aku jadi pelayan untuk menggoda kakak. Kak Rizky, percayalah. Ada apa sebenarnya? Soal ini harus dimulai dari beberapa hari lalu. Seharusnya di sini. Cuma tak tahu apa aku bisa diterima. Halo, saya mau melamar. Masuklah. Coba katakan, kalian punya bakat apa? Saya bisa urus anak. Saya urus anak sangat baik. Saya bisa nyanyi dan menari. Saya bisa split. Bagaimana kamu? Kamu punya bakat apa? Ya, saya bisa mencuci, memasak, bersih-bersih. Hei, gadis kampung ini, jangan bilang kamu pikir di dunia ini ada hal sebaik ini. Tuh, gaji 80 juta untuk pengasuh. Kamu pikir hanya untuk cuci dan masak? Siapa namamu? Putri Gunawan. Mandi sana. Ku bilang, pergi mandi sana. Di kamar mandi ada sabun mandi impor. Jangan lupa berendam agak lama. Kalian tunggu di sini.
ikut aku. Putri, kan? Setelah mandi nanti pakai ini. Mi, Permatasari, baju ini terlalu pendek, kan? Kamu melamar di sini. Harus nurut aku, kan? Aku juga tak minta yang berlebihan. Cuma minta kamu pakai baju ini. Benar, kan? Aku tak memaksamu. Karena kesini berarti butuh uang. Kamu lihat orang di luar. Mana yang tak lebih baik? Kalau tak mau ikuti permintaanku, aku terpaksa pilih mereka. Baik, aku pakai. Nyonya, sudah. Benar-benar sempurna. Memang baju yang menentukan. Tak kusangka gadis kampung sepertimu, setelah bersih, malah cantik begini. Kalau aku pria, aku pasti tak tahan. Oke, aku sudah memutuskan untuk mempekerjakan Putri Gunawan. Kalian bisa pulang. Cih, katanya mau cari pengasuh cantik. Ternyata yang dipekerjakan cuma gadis kampung. Bener, tak punya selera. Ayo teman-teman, lama-lama sia-sia saja. Aku diterima. Benar, 80 juta sebulan. Kalau kerjamu bagus, ada bonus. Bonus? Bonus apa? Putri, kamu butuh uang darurat? Nyonya, sejujurnya ayahku dirawat di rumah sakit. Sekarang aku butuh biaya operasi. Baiklah, aku tahu situasimu. Tenang, ayahmu pasti akan baik-baik saja. Terima kasih banyak, Nyai Permatasari. Jadi, maksudmu, hari itu saat pertama kulihatmu di rumah, kamu pakai baju Intan? Ya. Pantas. Kebetulan aku minum hari itu. Kalau biasanya, aku tak akan sembarangan memelukmu. Semua ini sudah diatur oleh Intan. Jadi, tugas Intan padamu adalah menahan aku di rumah agar aku tak sempat tahu dia dan pria simpanannya keluar selingkuh, kan? Bukan. Intan, oh Intan, kamu sungguh bertekad. Awalnya, dia menyuruhku jadi pengasuh di rumahmu. Pakai pakaian khusus yang terbuka itu, aku sudah tebak. Dia mungkin mau aku menggoda kamu. Tapi, dengan gaji setinggi itu, aku cuma bisa turuti perintahnya. Sampai suatu hari, aku tak sengaja dengar dia telepon. Baru aku tahu. Tahu apa? Semua ini adalah jebakan untuk Kak Rizky. Jebakan apa? Dia bersekongkol dengan pria itu untuk menangkap bukti perselingkuhanmu, agar kau keluar tanpa harta dan hancur reputasimu. Putri, apa katamu tadi? Ulangi. Istrimu, Kuma ingin membuatmu keluar tanpa harta, hancur reputasimu, lalu merebut semua hartamu. Apa suara itu? Kayaknya dari ruang ganti. Mau kita cek? Jangan! Kedua tamu tadi baru masuk. Mungkin sekarang lagi asyik berdua. Keluar tanpa harta, ya? Intan, kau cari mati. Kalau kau mau main, akan kuladeni sampai akhir. Maaf Kak Rizky. Waktu itu biaya operasi ayahku cuma dia yang mau bantu. Soal ini akan kuurus nanti. Soal kamu, kenapa bilang ini padaku?
Kenapa harus bilang ini padaku? Alasanku, bantu Nyonya lakukan semua ini karena dia janji padaku. Setelah berhasil, akan bantu ayahku bayar operasi. Tapi baru aku tahu, dia sama sekali tak peduli soalku. Tanpamu, Kak Rizky, ayahku tak akan bisa kembali ke rumah sakit. Apalagi operasi spesialis. Kak Rizky sangat baik padaku dan menyelamatkan nyawa ayahku. Aku tak tega menutupinya lagi. Dan aku juga bantu Intan lakukan banyak hal salah. Aku ambil banyak foto kita berdua. Maaf, Kak Rizky. Tahu siapa pria itu? Dari yang kudengar di telepon, sepertinya rekan kerjanya. Rekan kerja? Intan. Oh, Intan. Entah berapa lama kamu selingkuhi aku. Tapi kalau cuma mau pisah, aku bisa nurutin. Tapi kamu malah pakai cara licik buat aku tak bawa apa-apa. Soal ini takkan selesai semudah itu. Bos, sudah ketemu. Namanya Andi Saputra. Dia rekan kerja Nona Permatasari. Tadi pagi, orangku melihat mereka berdua tertawa masuk sekolah. Baik, aku tahu. Satu lagi, susu hari itu pasti ada obat. Jadi malam itu, apa kita beneran? Segelas susu itu sebenarnya dia yang taruh di kulkas duluan. Dia perintahkan aku agar kamu minumnya. Dia awalnya berencana menyuruhku pergi setelahnya. Tapi apa? Tapi dia mungkin kurang pengalaman. Jadi dosisnya kelebihan. Setelah kau menyimpaku, kau langsung pingsan. Aku berusaha pura-pura bahwa itu sudah terjadi. Jadi ku acak-acak rambutku. Pantaslah di rumah kau sangat menolak. Aku pikir kita sudah berhubungan, kau masih segan. Dengan ini, semua jadi masuk akal. Kak Rizky, aku tahu aku salah. Tapi aku harap kau jangan marah pada ayahku. Aku akan tanggung akibat perbuatanku. Sudah. Kau cuma Alan. Aku tahu siapa dalangnya. Aku tidak akan berhitungan dengan gadis kecil sepertimu. Tanpa Putri Gunawan, akan ada Putri Wijaya. Nanti lebih sulit. Kak Rizky, maksudmu selanjutnya? Ikut rencanaku saja. Baik, Kak Rizky. Nanti baju, kita pergi. Pak, bagaimana baju ini saat dikenakan? Bagus, bungkus semua. Baik, tunggu sebentar. Hati-hati, Pak. Ya ampun, pria ini kelihatan tua. Ternyata perkasa juga. Tadi mereka berdua di ruang ganti bertahan 1 jam loh. Kak Rizky, kita sudah keliling beberapa kali. Sebenarnya mau apa? Lihat belakangmu. Santai saja. Jangan sampai ketahuan. Kak Rizky, siapa orang itu? Kalau tak salah, dia pasti orang yang Intan Permatasari suruh. Tak disangka nih, Permatasari punya rencana cadangan. Terus, Kak Rizky, kalau sudah tahu ada yang memotret kita diam-diam, kenapa sengaja dibiarkan? Pernah dengar memancing ular? Sekarang Intan Permatasari dan pria simpanannya pasti sudah dapat banyak foto kita bersama. Dengan sifat mereka, tak akan sabar lama dan segera bertindak. Terus, nanti Kak Rizky bukankah akan dikeluarkan tanpa harta? Kak Rizky, apa kamu mau membalas muslihatnya? Sayang, Rizky Pratama demi Putri Gunawan ini rela sekali menghabiskan uangnya. Lihat, bawaannya sebanyak itu. Pasti habis banyak uang, kan? Padahal uang yang dihabiskan itu semua uangmu. Rizky Pratama, uang yang kau habiskan sekarang, setiap sennya akan kubuat kau ganti berlipat ganda. Sabar, sayang. Setelah bukti ini didapat, kita akan usir dia tanpa harta dan hancurkan reputasinya. Hari ini sudah lama aku tunggu. Tri Gunawan itu cuma pion kita. Kalau Rizky Pratama keluar tanpa harta,
Aku akan suruh dia kembalikan semua milikku. Rizky Pratama ini jago mainnya. Kamar ganti? Katanya masih di dalam lama juga. Gak nyangka, si sampah itu sama aku terus sopan. Di luar main liar. Kenapa? Udah tergoda? Aku mau apa sih? Aku sama si sampah itu cuma sekedar hidup bareng. Sama kamu, aku baru bisa rasakan rasa seru. Sekarang, buktinya udah cukup. Dengan ini, nanti dia bisa diusir tanpa harta. Pengacaramu udah siap? Udah siap? Tapi, kita harus tangkap basah. Gini, baru lebih meyakinkan. Bisa, biar Putri Gunawan yang urus. Putri Gunawan ini bisa diandalkan, kan? Tenang, gadis bodoh itu gak licik, gampang ditipu. Katanya sakit ayahnya, operasinya butuh miliaran. Kamu beneran mau bayar? Sakit ayahnya itu cuma bohong buat nipu dia. Kalau Rizky Pratama keluar tanpa harta, Putri Gunawan itu biarin aja mati sendirian. Tas jadi kesayanganku, kejam banget. Di dunia ini, orang yang bisa nipu aku belum lahir. Cuma orang bodoh yang bayar. Aku cuma bohong. Nggak takut diekspos kamu? Kalau dia sadar, udah telat. Kalau dia berani ekspos aku, di mata orang, dia cuma pelakor ambisius. Gadis umur segitu, nggak mungkin nggak malu, kan? Hebat juga kamu, sayang. Jadi sekarang mau turunkan panas? Kak Rizky, ini kantormu ya? Besarnya. Cepatlah terbiasa. Kak Rizky bilang apa? Bos, Sudah direkam semua? mereka berdua parkir di taman, langsung beraksi. Bersama Rizky Pratama sampah itu. Cuma sekedar hidup bareng. Bersama denganku, kamu sungguh menderita ya Intan. Kak Rizky, itu Intan. Angkat, tanya apa maunya. Angkat, tanya dia mau apa. Putri, apa sekarang pas ngobrol? Nih, Permatasari, sekarang pas. Silakan. Malam ini, cari cara sewa kamar sama Rizky Pratama. Nih, Permatasari, ibu ini. Tenang. Ini terakhir kali. Setelah urusan ini beres, aku atur operasi ayahmu. Nih, Permatasari, aku bawa Kak Rizky sewa kamar. Lalu? Kamu ini, apa otakmu rusak? Sewa kamar tentu saja lakukan hal yang sesuai. Tapi tenang saja, si pecundang itu takkan bisa memanfaatkanmu. Saat waktunya, aku akan bawa orang lasuk tangkap basah. Nih, Permatasari, ibu sungguh berani bicara apa saja. Semoga beruntung. Baik nih, Permatasari, saya mengerti. Katanya 100 tahun untuk bersamamu, 1000 tahun untuk tidur bersamamu. Selama ini, di sampingku selalu ada wanita berhati ular berpisah. Kak Rizky, terus kita harus bagaimana? Bukannya dia mau kita sewa kamar? Kita tunjukkan padanya. Putri, mereka mau menangkap kita sedang beraksi. Kamu malah jauh-jauh dari aku. Apa mau orang-orang masuk dan tanya kita cuma berteman? Tapi Kak Rizky...
Acting lah. Paham acting. Asisten Santoso, katakan. Gimana cara kita seolah sedang beraksi? Tanya saya? Jelaslah. Pak Pratama, saya masih polos. Nggak kelihatan. Keluar! Intan ada bilang kapan dia datang? Enggak. Tapi aku udah kirim nomor kamarnya. Oke, Ginny, ganti jubah mandi di kamar mandi. Aku ganti di sini. Oke. Kurang apa ya? Oh iya. Begini baru pas. Kak Rizky? Kak Rizky? Bagus nggak? Putri, cepat pakai baju. Bercanda kok. Kak Rizky udah tua, jantungnya lemah. Nggak kuat diusik begini. Kak Rizky nggak tua kok. Sayang, kok kamu kesini? Hebat, Rizky Pratama. Kamu memang hebat. Dasar tak tahu malu. Bahkan pengasuh kita nggak kamu lepasin. Sayang, biar aku jelaskan. Lepasin! Salah paham? Kamu bilang ini salah paham. Nih, Permatasari, aku. Dasar jalang. Diam kau! Kulihat keluargamu miskin. Makanya aku terima jadi pengasuh. Terus, gini caramu balas budi? Putri, kamu gak apa-apa? Kak Rizky, aku gak apa-apa. Bahkan sudah panggil Kak Rizky. Kalian berdua sangat akrab. Kenapa? Aku malah ganggu kalian. Sayang, aku dan Putri bukan seperti yang kamu kira. Rizky, bukti sudah jelas. Kamu masih berdalih. Aku sungguh buta bersama orang sepertimu belasan tahun. Untung aku tak punya anak darimu. Kalau tidak, aku pasti menyesal. Inja. Pak Pratama, Anda keterlaluan. Siapa kamu? Kenapa kamu bersama istriku? Aku rekan kerja Intan, Andi Saputra. Hari ini aku dan Intan sedang lembur. Tiba-tiba ada siswa telepon, bilang melihat Anda dengan wanita asing masuk hotel. Aku juga membujuknya. Tak kusangka Anda. Pak Pratama, Anda keterlaluan sekali. Pak Pratama, Sebaiknya Anda minta maaf pada Intan. Minta maaf? Buat apa minta maaf, Andy? Tak perlu membela pria brengsek ini. Rizky, dengar ya. Di jalan tadi, aku sudah panggil tim penegak hukum. Hal ini takkan selesai semudah itu. Intan, sebenarnya kamu mau apa? Aku mau apa? Rizky, kamu yang mengkhianatiku duluan. Jadi jangan salahkan aku jika aku menghabisimu. Aku sudah hubungi asisten Santoso untuk mentransfer semua sahammu ke namaku. Kamu pikir Arif akan membantumu? Rizky, kamu terlalu naif. Kamu selingkuh. Aku bisa minta kamu pergi tanpa harta. Kamu pikir saat kau kehilangan segalanya, apa Arif masih setia bekerja untukmu? Orang pintar pilih tempat. Kau jadi presiden, direktur PT Pratama Jaya selama bertahun-tahun. Masa hal ini saja kau tak paham? Intan, kau keterlaluan.
Nona Permatasari, kami sudah di sini. Pak Agus, Anda datang tepat waktu. Saya mau lapor. Suami saya, Rizky Pratama, dan Jalang ini, di hotel ini berhubungan mesum. Hinton, kau! Pak Agus, lihat. Rizky bukan cuma selingkuh. Dia juga mau memukulku. Pak Pratama, tolong kerjasama. Semua urusan kita bicarakan di kantor. Silakan. Rizky, istrimu akan kurus baik-baik. Karim, mati kau! Pak Pratama, jaga sikap. Mari. Akhirnya berhasil. Sayang, selanjutnya kita harus segera menjual saham Rizky di perusahaan. Tenang. Soal ini, besok aku akan ke PT Pratama Jaya. Biar Arif Santoso yang urus. Nih, Permatasari, Anda menyuruhku menggoda Rizky. Sudah kulakukan. Sekarang dia juga ditangkap. Anda sudah dapat semua sahamnya. Lalu, janji Anda sebelumnya? Aku janji apa? Dulu Anda berjanji kalau aku menggoda Rizky, Anda akan bayar biaya operasi ayahku. Putri Gunawan, kamu terlalu naif ya? Ya, aku menyuruhmu menggoda Rizky. Tapi kamu percaya semua ucapanku. Sungguh konyol. Permatasari, Anda mau ingkar janji? Benar, ayahmu hidup atau mati? Apa urusanku? Aku tak mungkin bayar biaya pengobatannya. Kau tak takut kubocorkan? Tri Gunawan, kamu cuma bebek jelek dari desa. Lawan aku masih mentah. Di mata orang, kamu cuma pelakor yang menggoda suami orang. Kalau kau bilang, apa ada yang percaya? Kenapa aku ingkar janji? Kup, jangan ngomong ngawur. Putri Gunawan, kalau kau tahu diri, aku bisa pertimbangkan memberimu puluhan juta rupiah. Lagi pula tanpa kau, menyingkirkan Rizky Pratama memang tak semudah itu. Tapi kalau kau tak tahu diri... Nih, Permatasari, kau akan menyesal. Kau biarkan dia pergi. Dia cuma gadis desa. Takkan bisa apa-apa. Benar juga. Intan Permatasari, kau pikir kau bisa menang? Pak Pratama, bagaimana acting tadi? Komandan Agus sangat berbakat akting. Pak Pratama terlalu memuji. Lalu Intan Permatasari dan Andi Saputra, dua orang ini, apa rencana Pak Pratama? Pak Pratama, ini bajunya. Umpannya sudah disebar. Lihat saja berapa banyak yang mereka makan. Selamat datang, Mbak. Jangan panggil Mbak lagi. Panggil Bu Permatasari. Baik, Bu Permatasari. Sudah diatur semua. Sesuai arahan Anda, saya sudah kumpulkan beberapa pemegang saham besar. Mereka sangat tertarik pada saham di tangan Anda. Baik, saya paham. Semua, kalian pasti sudah dengar kan? Pak Pratama, kalian berzina. Jadi, saham di tangannya semua jatuh ke tanganku. Tapi aku ini wanita. Tentu saja aku tak bisa jaga saham ini. Jadi, Bu Permatasari terlalu sungkan. Karena Bu Permatasari merasa saham di tangan Anda itu beban. Biar kami yang urus. mohon bantuannya. Tapi soal ini saya kurang paham. Saya serahkan sepenuhnya pada asisten Santoso. Tenang, Bu Permatasari. Kalau begitu, saya pamit dulu. Tan ini terlalu sombong ya.
benar-benar pikir di tangannya ada saham PT Pratama Jaya. Kalau bukan Pak Pratama yang undang, aku malas datang. Oh ya, di mana Pak Pratama sekarang? Kemana dia? Putri, duduk tegak. Kak Rizky, aku mau bahas hal serius. Ngomong. Hari ini bukannya asisten Santoso bilang Intan sudah ke PT Pratama Jaya untuk jual saham. Kok aku lihat kamu tidak panik sama sekali? Dia tak bisa jual, buat apa aku panik? Tak bisa jual? Apa maksudnya? Dulu saat bersama Intan, aku memang demi dia, memberinya jaminan lebih. Kita tanda tangan dokumen cerai tanpa harta jika selingkuh. Jika aku selingkuh, aset dan sahamku akan jadi miliknya. Lalu? Tapi aku kan tak selingkuh, kan kamu yang bersangkutan. Jadi kamu juga tahu, walau aku minum susu campur obat, kita tak ada apa-apa. Jadi? Intan itu pintar. Alasan dia tak kasih uang, mungkin dia tebak kita sekongkol. Tapi dia salah perhitungan. Dia pasti pikir malam itu ada apa-apa. Makanya dia berani bilang aku selingkuh. Padahal tak ada. Semalam Komandan Agus bukannya udah bawa kamu ke rumah sakit diperiksa. Tak ada jejak sampelku di tubuhmu. Pantas saja. Kenapa Intan udah ke PT Pratama Jaya jual saham, kamu malah bawa aku nunggu di sini? Tapi kenapa kita harus nunggu di sini? Tunggu tontonan seru. Drama Intan dan Andi belum selesai. Drama Intan dan Andi belum selesai. Menurutmu, kalau rencananya berhasil, harus merayakannya kan? Rayakan? Ke hotel? Sepertinya ini masih hotel yang kita sewa kemarin, kan? Ya, Intan suka sensasi. Jadi, kalau sewa kamar, pasti ke sini. Oh, Kak Rizky, tebakanmu benar. Kak Rizky, apa kita tak menangkapnya sekarang? Sabar. Kalau kita tangkap sekarang, mereka punya banyak alasan bilang tak ada hubungan. Tunggu saja. Tunggu bunganya matang. Baru bisa panen. Kak Rizky, kita sudah di sini menunggu lama. Sampai kapan kita harus tunggu? Sudah hampir. Arif, bawa orang naik. Kak Rizky, siapa yang akan naik? Nanti kamu tahu. Uang itu sudah masuk ke rekeningmu? Tentu. Kalau enggak, masa hari ini aku keluar ngerayain sama kamu? Kamu sih. Kenapa hari ini cepet banget? Bukannya 2 hari lalu aku udah anu? Halo, layanan kamar. Ada apa ini? Biar kulihat. Ada apa? Kan udah panggil petugas. Suruh dia pergi aja. Sebentar. Siapa? Siti Rahma, kamu kesini? Kamu siapa? Ngapain ke kamar kami? Ini dia, hal penting yang kamu bilang. Bukan gitu, Siti. Andy, dia siapa? Dia. Aku tunangan Andi. Kamu siapa?
Apa katamu? Kamu punya tunangan. Kenapa tak pernah bilang? Dengarkan aku. Bukan seperti itu. Kita pulang dulu ya. Nanti di rumah, aku jelaskan semuanya. Jijik! Tak tahu malu. Kok tahu aku di sini? Tentu saja aku yang kasih tahu. Kok kamu di sini? Kamu bukannya sudah ditangkap? Ya, berkat kamu, aku ditangkap. Tapi pas tim penegak hukum menyelidiki, tebak apa? Aku tak bersalah, jadi aku dibebaskan. Kamu ini malah selingkuh. Dia kan sudah hamil, masih saja bohongi dengan wanita lain. Nona, orang sekarang memang tak punya moral sama sekali. Diam kau! Siti, dengarkan aku. Bukan begitu. Aku sama wanita tua ini cuma demi uang suaminya. Percayalah padaku, Siti. Apa katamu? Aku bersamanya cuma demi uang suaminya. Andy? Apa katamu? Kamu pikir aku suka sama wanita tua kayak kamu? Cuma mau kamu dapat uang suamimu, biar aku dapat untung. Lalu beri Siti hidup yang lebih baik. Siti, percayalah padaku, Siti. Andy! Kau dasar pria licik! Dengar ya, kalau kau berulah lagi, lihat saja akibatnya. Andi, dasar brengsek. Aku selalu percaya padamu. Selalu percaya padamu. Aku bahkan bilang ke orang tuaku, kalau kau kerja keras, berjuang demi masa depan kita. Siti, aku cuma demi masa depan kita, Siti. Cukup. Aku takkan percaya. Semua perbuatanmu ini, aku takkan memaafkanmu. Aku akan lapor semua ke tim penegak hukum. Tunggu saja masuk penjara. Yes. Siti, aku salah, Siti. Maafkan aku ya. Aku lakukan ini demi masa depan kita. Intan, lihatlah. Ini pria yang kau cari di luar. Ini pria yang kamu cari di luar. Jadi, kamu mau menertawakan aku. Pria yang kusukai, meski dia sangat buruk, aku tetap suka. Cukup, jangan nangis. Intan, sebenarnya kamu mau apa? Maria Sari kan? Kuberi 5 miliar? Gugurkan anak di kandunganmu. Mulai sekarang, putus hubungan dengan Andi. Apa katamu? Aku tahu. Kamu mengganggu Andi cuma mau kompensasi, kan? Kubayar ganti rugi untuk Andi. 5 miliar kurang, kuberi 10 miliar. Intan, kamu pikir bisa pakai uang itu? Apa maksudmu? Coba transfer, nanti tahu. Tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Uang yang kutransfer hanyalah uang rekening perusahaan. Tidak, itu uang beli sahamku. Saham? Kamu punya saham apa? Kita pernah tanda tangan perjanjian aset. Kalau kamu selingkuh, semua saham atas namamu akan dialihkan ke namaku. Benar. Sayangnya, aku tak selingkuh. Apa maksudmu? Mustahil. Kamu dan Putri Gunawan paling tidak sudah tidur bersama. Kamu tidak selingkuh. Aku tak percaya. Saya bisa bersaksi untuk Pak Pratama. Komandan Agus, kenapa Anda ke sini? Nona Permatasari, Anda selingkuh. Bukan urusanku. Tapi Anda diduga mengambil harta orang lain. Ikutlah denganku. Aku tidak. Komandan Agus, jangan percaya kata Rizky Pratama. Nona Permatasari, Anda yakin tidak? Dulu Anda janji jika aku bantu goda Rizky Pratama, Anda akan bantu ayahku bayar operasi. Benar, Putri Gunawan. Kamu sangat naif. Ya,
Aku suruh kamu goda Rizky Pratama, tapi kamu percaya semua ucapanku. Konyol sekali. Kamu merekamnya. Ingat malam itu apa yang ku bilang? Ku bilang, kamu pasti menyesal. Dasar jalang. Berani kau mengkhianatiku. Ku hancurkan wajahmu. Hentikan! Tanpa Kak Rizky, ayahku mungkin sudah mati. Aku sangat menyesal membantumu berbuat salah. Mana mungkin aku mengkhianati Kak Rizky? Komandan Agus, ucapan Ibu Sari tadi, kalian dengarkan? Bawa mereka berdua. Tidak, Rizky. Kita sudah lama menikah. Jangan tak punya hati. Benar. Bertahun-tahun kita suami istri. Kau malah suruh Putri menggoda aku. Menaruh obat di susuku. Bersekongkol dengan pria lain. Untuk merebut hartaku. Intan. Tuhan melihat semua. Kau sendiri yang merusak segalanya. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi kau tak menghargainya. Suamiku, aku salah. Aku benar-benar salah. Cukup. Jangan panggil aku begitu. Membuatku jijik. Tenang saja. Saat kau masuk penjara, aku akan suruh asisten Santoso bawa surat cerai ke depanmu. Aku tak mau cerai. Aku tak mau cerai. Kau bersamaku hanya sekedar hidup bareng. Bersamanya, kau baru dapat sensasi. Bukankah begitu? Ucapanmu ini saat ku ulang, aku merasa mual. Komandan Agus, terima kasih. Bawa pergi. Aku tak mau. Lepaskan. 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 Ibu Sari, meski aku juga korban, tapi demi kemanusiaan, ku berikan 1 miliar. Anak di kandunganmu ingin digugurkan atau dipertahankan, kau putuskan sendiri. Tak perlu, Pak Pratama. Terima kasih. Terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Kak Rizky, Ada apa? Soal yang kau lakukan padamu, aku minta maaf. Soal Intan dan Andi, sudah selesai. Nanti aku ke kantor penegakan hukum untuk mengaku salah. Tenang saja, aku takkan lari dari tanggung jawab. Apa katamu? Kak Rizky, aku tahu kamu orang baik. Aku bersalah padamu. Kamu gila ya? Uang pengobatan ayahmu itu banyak loh. Sekarang kamu malah mau masuk penjara. 1 juta lebih loh. Kamu pikir uangku dari angin? Aku ngerti. Ngerti apa? Kak Rizky, tenang saja. Aku masih suci. Putri Gunawan, di matamu, aku ini pria mesum. Tapi, aku sungguh tak tahu cara melunasi utang 1 juta ini. Masih ingat di kantor, apa yang kubilang? Kak Rizky, ini kantormu. Besar sekali. Cepatlah terbiasa. Ini kamu kan? Ini kamu kan? Tak kusangka, pengasuh biasa, ternyata lulusan Universitas Nusantara. Aku... Kalau tebakanku benar, kamu baru lulus. Tapi ayahmu dirawat. Karena belum bisa dapat kerjaan bayaran tinggi, kamu mencarinya ke Intan, kan? Iya, Kak Rizky. Oke, soal ini usai. Tapi kamu harus kerja di perusahaanku untuk bayar utang. Kak Rizky, aku... Tapi... Jangan harap aku akan memberimu perlakuan khusus. PT Pratama Jaya tak terima orang malas. Baik. Okey, cepat pulang. Jangan besok telat hari pertama. Oh ya. Ku beritahu ya, meski siang kerja di kantor, tapi malamnya di rumah. Tugas pengasuh, tetap kamu yang urus. Baik, Kak Rizky. 3 bulan kemudian, ada apa dengan divisi bisnis? Tiba-tiba hebat. Performanya melonjak beberapa kali lipat. Itu kan karena pimpinan Ibu Gunawan yang baik.
Ibu Gunawan?